Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam pembelajaran IPA di minggu pertama pertemuan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran IPA terpadu, materi kita tetap masih gerak benda yang kedua. Kita lihat mobil. Apa itu gerak? Oke, pertemuan kemarin sudah kita bahas pengertian tentang gerak, titik acuan. Sekarang Ibu sengaja ulangi, tujuannya untuk kita mengulas kembali untuk materi yang follow up dari materi pengertian gerak. Oke. Kita tadi mengamati mobil posisi awal dekat dengan pohon, kemudian mobil bergerak. Nah, kita lihat kedudukan akhir dengan pohon. Kita lihat posisi mobil dekat dengan pohon di posisi awal, posisi akhir atau kedudukan akhir mobil jauh dari pohon. Kita baca penjelasannya. Mobil mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan pohon, maka mobil dikatakan bergerak terhadap pohon. Benda dikatakan bergerak jika benda mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Di sini berarti pohon sebagai titik acuan, mobil mula-mula kedudukan awalnya dekat dengan pohon dan kedudukan akhirnya jauh dari pohon. Maka kita katakan mobil bergerak terhadap pohon. Ya, mudah-mudahan bisa dicerna. Gerak bersifat relatif. Relatif itu tergantung. Kita lihat, amati di sini. Ada mobil digandeng, mobil A dengan mobil B, awalnya dekat pohon, tolong diamati. Nah, kita lihat. Tadi posisi mobil dekat dengan pohon. Nah, sekarang kedua mobil jauh dari pohon. Tapi kedudukan mobil A dengan mobil B, karena mobil B ditarik atau dengan mobil A, posisinya, jarak dan ukurannya tetap sama posisi awal dan akhir. Kita baca. Mobil A bergerak terhadap pohon. Mobil A bergerak terhadap pohon. Jika pohon ditetapkan sebagai titik acuan, maka mobil A ada perubahan kedudukan terhadap pohon. Penjelasannya. Mobil B bergerak terhadap pohon. Jika pohon ditetapkan sebagai titik acuan, maka mobil B ada perubahan kedudukan terhadap pohon. Maka kita nyebut mobil A bergerak terhadap pohon, mobil B bergerak terhadap pohon. Mobil A diam terhadap mobil B meskipun pada saat kedua mobil berjalan. Ini kan tadi mobil jalan nih, tapi mobil A terhadap mobil B diam. Penjelasan berikutnya, jika mobil B ditetapkan sebagai titik acuan oleh mobil A, maka antara mobil A dengan mobil B tidak mengalami perubahan kedudukan. Nah, mobil A dengan mobil B acuan, dia nggak mengalami perubahan, maka dikatakan mobilnya diam. Pada saat yang sama, mobil A bisa dikatakan bergerak, bisa pula dikatakan diam bergantung pada titik acuan yang digunakan. Mobil A bergerak terhadap pohon, tapi mobil A tidak bergerak terhadap mobil B. Kenapa? Karena kedudukan mula-mula atau kedudukan awal mobil A dengan mobil B dan kedudukan akhirnya adalah sama. Maka dikatakan mobil A tidak bergerak terhadap mobil B. Maka dikatakan gerak itu sifatnya relatif, tergantung pada titik acuan. Lanjut, itu pertemuan kemarin kita sudah. Sekarang ini yang poin ini yang ingin Ibu sampaikan ke kalian tentang jarak dan perpindahan. Lanjut, kecepatan dan kelajuan. Jarak dan perpindahan. Kalau tertulis di sini, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Tadi kalian sudah mengamati
si pengendara motor, posisi dari awal ini sampai ke lintasan yang ini. Perpindahan perubahan kedudukan. Perubahan kedudukan sama kayak tadi mobil, kita lihat posisi mula-mula, posisi akhir yang kita amati. Seorang anak mengendarai sepeda motor dari A ke B. Kemudian ia berbalik arah sampai C. Kalau kita lihat, oh mana A dan B, ini kedudukannya. Mengendarai motor dari A ke B, kemudian berbalik arah sampai ke C. Kita lihat kalau ukuran di sini. Nah, di sini terdefinisi ini ada. Nah, mendefinisikan jarak dan perpindahan. Kita bahas di sini. Kenapa kok jaraknya bisa 14? Jarak itu apa? Panjang lintasan yang ditempuh. Motor si anak ini melintas dari A ke B 10 toh. Terus dari B balik arah ke C. Lintasan yang dipakai berarti 10 ditambah 4, maka 14 km. Perpindahan itu awal, kedudukan akhirnya berapa, kedudukan awalnya berapa. Gampangnya gini, posisi awal kan dari si A, posisi akhir ada di C. Nah, coba dilihat di sini, A ke B ada 10, B ke C itu ada 4, berarti di sini ini berapa? Nah, selisih 4 dengan 10 kan? Berarti A ke C itu adalah 6. Bisa dicerna, Ibu ulangi. Perpindahan itu kedudukan awal dengan akhir yang dipertimbangkan. Awalnya di A, akhirnya di C. Nah, ini ada jarak dari A ke B-nya 10, dari B ke C-nya 4. Berarti C di sini dari A ke C berapa? Selisih dari 10 itu dengan 4. Maka ketemulah 6 km ke kanan. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau jarak semua lintasan yang dipakai berapa jumlah. Kalau perpindahan posisi awal, posisi akhir yang dilihat itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena setelah paham tentang konsep jarak dan perpindahan, kita lanjut ke kecepatan dan kelajuan. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu jarak yang ditempuh benda setiap satuan waktu. Yang dipakai adalah jarak. Nah, kelajuan jarak per waktu. Kalau disimbolkan, jarak itu S, waktu itu T. Kecepatan itu apa? Nah, perpindahan dalam satuan waktu, setiap satuan waktu. Di sini kalau kelajuan jarak, kalau kecepatan pakai perpindahan. Simbolnya apa? Nah, kalau di sini ada delta X. Ada juga nanti buku yang pakai S. Cuman kalau S itu biasanya jarak tempuh. Kalau delta X itu perpindahan. Perpindahan itu apa? Dari posisi awal dengan posisi akhir yang dipertimbangkan. Contoh. Oke, ini dibuat rute. Lihat mobil bergerak. Mobil berjalan dari D ke B, tapi melewati C. Jadi tadi dari D bablas ke C, balik lagi deh sampai ke B. Gimana itu? Kita ngukur jaraknya. Lintasan yang dipakai berapa? Karena yang ditanya kelajuan. Nah, oke dia. Jaraknya yang dipakai dari D ke C ini terhitung 7. Dari mana kita ngitung ini ya? Dari sini D. Lihat, perhatikan kursor yang Ibu tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari D ke C 7. Dari C ke B. Lihat ini Ibu ke kanan. Dari min 3 C, posisi C. 1, 2. Ketemu 2. Maka jaraknya 9. Waktu 10 dari soal tuh di atas. Nih soalnya 10. Kelajuannya jarak bagi waktu. Jaraknya 9. Waktunya 10, hasil baginya 0,9. Paham ya? Ini kelajuan. Kelajuan berhubungan dengan jarak. Lanjut dengan kecepatan. Maka kalau kecepatan kita pakai adalah perpindahan. Mobil gerak. Oke, kita lihat. Karena ditanya kecepatan, maka dia pakai perpindahan. Kita lihat perpindahan. Perpindahan itu dilihat titik awal dan akhir.
awalnya di D, akhirnya di C. Kalau di sini di buku dilihat dari D ke C 7 tadi kita udah ngitung, C ke B 2. Kalau gampangnya ibu, bahasa ibu dari D awalnya akhirnya ke B, ngitung aja dari sini, lihat kursornya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pindahnya dari D ke B cuman 5. Waktunya 10. Maka kecepatannya pindahnya 5 bagi waktunya 10, 0,5. Paham ya nak ya? Lanjut. Gerak lurus beraturan. Nah, kalau kita lihat mobil, waktu pertama dari mana? Lihat di kecepatannya sama aja. Ya, kalau dibuat grafik sekon 0, sekon dari pertama, sekon pertama 2, sekon yang kedua 2 meter lagi, sekon yang ketiga 3 meter, sekon keempat dan kelima juga 2 meter. Maka grafiknya yang kita lihat berupa garis lurus ini. Kalau terhadap ke ini hubungannya antara waktu dengan jaraknya, maka kenaikan waktu dengan jarak yang selalu bertambah. Kemudian persamaan gerak pada GLB. Nah, dia nih. Sama dengan perpindahan tadi. Tadi kan S per T. Nah, di sini ada S sama dengan V kali T. S itu perpindahan, V kecepatan, T waktu. Contoh soal, semua mobil yang melaju pada jalan tol dengan kecepatan tetap sebesar 100 km per jam selama 2 jam. Berapakah jarak yang ditempuh mobil? Gimana pembahasannya? Pembahasan. Ini persamaan yang kita pakai, S sama dengan V kali T. Ketahui V-nya 100 km per jam tadi di soal, waktunya 2. Yang ditanya jarak tempuhnya. Ini adalah V dikali T. 100 km per jam dikali 2 jam. Maka ketemunya 200 km. Ini ibu lupa nulis kilometernya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan ini. Setelah ini kalian tolong kerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya kalian tulis di kertas, kemudian kalian fotokan hasil kerjaan kalian, dan kemudian kalian upload lagi di Google Class kita ini untuk kumpul tugas. Ya, waktu tidak ibu batasi, usahakan cepat selesai. Beritahu teman-teman kalian jika mereka kesulitan dalam mengupload tugas yang telah ibu berikan. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semangat belajarnya. Video ini bisa diulang untuk pembelajaran kalian untuk pemahaman lebih lanjut. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.